Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Hidayani. Hari ini kita akan belajar mengenai metode filologi. Sebelum saya menjelaskan mengenai apa itu metode filologi, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari metode itu sendiri. Metode berasal dari bahasa Latin, yaitu methodos, yang berarti cara-cara, strategi untuk memecahkan rangkaian sebuah sebab akibat berikutnya. Kemudian pengertian metode dari filologi itu sendiri menurut Tommy Christomi dalam Lubis pada tahun 1996, yaitu pengetahuan tentang cara, teknik, atau instrumen yang dilakukan dalam pengkajian filologi. Metode filologi yang pertama yaitu metode naskah tunggal. Metode ini digunakan apabila ditemukan naskah berjumlah 1 buah. Metode naskah tunggal yang pertama yaitu metode diplomatik. Metode ini yaitu naskah diterbitkan tanpa bahan sedikit pun, baik ejaan, punktuasi, maupun pembagian teks. Naskah asli diproduksi secara fotografis, dan semestinya teks tidak dilakukan transliterasi atau alih aksara. Metode naskah tunggal yang berikutnya yaitu metode standar. Metode ini membetulkan kesalahan atau memperbaiki ketidakajikan yang dijumpai di dalam teks. Dan dalam metode ini dilakukan transliterasi atau alih aksara. Dan kesalahan-kesalahan tulis dicatat dalam lembaran khusus, itu di dalam footnote. Dan kemudian yaitu metode naskah jamak. Metode ini dilakukan apabila kita menemukan naskah yang berjumlah lebih dari 1. Apa saja metode naskah jamak? Berikut penjelasannya. Metode naskah jamak yang pertama yaitu metode intuitif. Metode ini didasarkan atas subjektivitas atau intuisi. Pada edisi teksnya diambil 1 naskah paling tua di antara naskah yang ada, dan kesalahan tulisnya diperbaiki dari naskah lain menggunakan logika atau secara alamiah. Metode naskah jamak yang berikutnya yaitu metode stemma. Metode ini yaitu mencari hubungan kekeluargaan dari naskah yang ditemukan. Dan metode ini juga memilih bacaan yang benar didasarkan pada jumlah dan nilai kesaksian naskah. Kebenarannya objektif, tidak subjektif. Dalam metode ini juga dilakukan perbandingan kata demi kata. Dan apabila terdapat kesalahan yang sama di tempat yang sama, kemungkinan berasal dari satu sumber yang sama. Metode naskah jamak berikutnya yaitu metode gabungan. Di dalam metode ini, menurut tafsirannya, nilai semua naskah itu hampir sama. Perbedaan antar naskah tidak besar dan tidak mempengaruhi teks. Dan di dalam metode ini dipilih bacaan mayoritas atas dasar bahwa jumlah naskah yang banyak itu merupakan saksi bacaan yang benar. Dan teks yang disunting merupakan teks baru yang merupakan gabungan bacaan dari semua naskah yang ada. Metode naskah jamak yang keempat yaitu metode landasan atau ledger. Di dalam metode ini
yaitu tafsiran nilai semua naskahnya itu berbeda-beda dan akan didapatkan satu naskah yang paling baik di antara yang lain, yaitu dilihat dari segi kualitasnya, yaitu dari sudut bahasa, kesastraan, dan sejarah. Dan naskah ini akan dianggap memiliki teks yang paling lengkap karena mengandung bacaan yang paling baik dan juga memiliki kesalahan yang paling sedikit. Oke, begitu penjelasan dari saya mengenai metode filologi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.